Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 30 November 2023, Pekan Biasa ke-34. Hari ini Pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 9 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 4 ayat 18 sampai 22. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang pesta hari ini, yakni Santo Andreas Rasul. Dalam bacaan Injil misalnya, Injil hari ini, Injil berbicara tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan salah satu dari keempat murid pertama yang dipanggil oleh Yesus menurut penginjil Matius hari ini adalah Andreas. Andreas dipanggil bersama dengan saudaranya Simon Petrus. Juga selain keduanya, Yesus juga memanggil Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang membersihkan jala mereka, karena mereka memang adalah nelayan, dan itu terjadi di Danau Galilea. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Andreas dan juga murid-murid yang lain dipanggil oleh Yesus, mereka akhirnya mengikuti Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus. Sampai pada suatu saat, murid-murid ini, mereka yang dipanggil ini, termasuk Andreas, hidup bersama dengan Yesus, belajar mengenal Yesus, mengikuti aktivitas Yesus. Sekali lagi, sampai pada suatu saat, mereka, termasuk Andreas, diutus. Andreas adalah rasul. Rasul artinya orang yang diutus. Utusan. Diutus untuk apa? Diutus untuk mewartakan kabar gembira. Apa artinya diutus untuk mewartakan kabar gembira? Mewartakan kabar gembira tidak lain tidak bukan adalah mewartakan Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, Andreas yang dipanggil bersama dengan teman-temannya yang lain, dengan saudaranya Simon Petrus, sekali lagi kemudian menjadi rasul, menjadi utusan. Dan sebagai seorang utusan, dia pergi mewartakan kabar gembira, yakni mewartakan Allah. Pertanyaan berikut adalah, untuk apa Andreas pergi mewartakan kabar gembira, mewartakan Allah? Untuk apa? Jawaban itu terdapat dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, menurut bacaan pertama hari ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Tuhan, firman Kristus. Kembali kepada Andreas sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai orang yang diutus untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Allah, mewartakan Tuhan.
iman itu muncul dari pendengaran. Tetapi logikanya seperti ini. Pertama-tama, mesti ada orang yang diutus. Mesti ada rasul. Mesti ada utusan. Utusan itu bertugas mewartakan kabar gembira, mewartakan Tuhan. Ketika Tuhan diwartakan, maka Tuhan akan didengarkan. Jadi orang akan mendengarkan tentang Tuhan. Setelah orang mendengar tentang Tuhan, orang yang mendengar tentang Tuhan itu, dalam dirinya akan muncul keyakinan, kepercayaan. Setelah orang yang mendengar tentang Tuhan yang diwartakan itu menjadi percaya, maka orang yang percaya itu akan selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma dalam bacaan pertama hari ini berkata tentang hal yang bagus ini. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka belum pernah mendengarkan tentang Tuhan? Maka perlu ada pewartaan tentang Tuhan. Tetapi bagaimana orang atau bagaimana terjadi pewartaan kalau tidak ada orang yang mau diutus? Atau dengan kata lain, kalau tidak ada orang mau menjadi rasul. Saudari dan saudara yang terkasih. Jadi sekali lagi, orang harus menjadi rasul, dan sebagai rasul ia diutus untuk mewartakan Tuhan. Tuhan yang diwartakan itu akan didengarkan. Orang akan mendengarkan tentang Tuhan. Dan setelah orang mendengar tentang Tuhan, orang menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah orang menjadi percaya kepada Tuhan, orang mulai berseru kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan, yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk melihat pribadi Andreas Rasul menurut penginjil Yohanes. Karena hari ini adalah pesta Santo Andreas Rasul, maka lebih jauh selain yang dikatakan dalam kedua bacaan liturgi hari ini oleh penginjil Matius misalnya dalam bacaan Injil, saya sekali lagi mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh peran yang dimainkan oleh Andreas Rasul itu menurut penginjil Yohanes. Penginjil Yohanes meriwayatkan Andreas itu sebenarnya seorang murid Yohanes Pembaptis. Yang ketika bersama dengan Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata kepada Andreas, "Lihat anak domba Allah." Lalu Andreas kemudian mengikuti anak domba Allah itu. Andreas mengikuti Yesus. Sesudah Andreas mengikuti Yesus, Andreas juga mengajak saudaranya Simon Petrus untuk mengikuti Yesus. Sesudah Andreas mengajak saudaranya Simon Petrus untuk mengikuti Yesus, Andreas bersama dengan Filipus mengantar beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dan berbicara dengan Yesus. Andreas jugalah
seorang rasul yang mengantar seorang yang membawa 5 buah roti dan 2 ekor ikan sebelum Yesus memperganda roti dan memberi makan 5.000 orang. Dan menurut cerita kuno, Andreas mewartakan kabar gembira Tuhan di Akaya. Dan dia kemudian mati sebagai martir dalam kesengsaraan, disalibkan, salib yang berbentuk X. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah peran Santo Andreas, seorang murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus ketika sedang membersihkan jala bersama dengan saudaranya Petrus dalam perkembangan menjadi rasul. Dan akhirnya karena pewartaannya, orang akhirnya mendengar tentang Tuhan yang diwartakannya. Dan setelah orang mendengar tentang Tuhan yang diwartakannya, orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan karena orang percaya kepada Tuhan, orang mulai berseru kepada Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita, saya dan Anda adalah murid-murid Tuhan. Tapi kita diajak untuk tidak saja tinggal dalam level menjadi murid Tuhan. Kita harus menjadi rasul Tuhan. Kita harus menjadi utusan. Kita harus menjadi orang yang diutus untuk mewartakan Tuhan. Sebab karena pewartaan kita, orang mendengar tentang Tuhan yang kita imani, lalu kemudian menjadi percaya. Dan karena percaya, dia selalu berseru. Dan karena berseru kepada Tuhan, orang yang berseru itu akan diselamatkan. Pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana kita memainkan peran kita seperti Santo Andreas Rasul itu? Marilah kita coba berhitung. Berapa banyak orang yang kita antar kepada Yesus? Berapa banyak orang yang kita ajak untuk bertemu dengan Yesus? Saudari dan saudara terkasih, ada begitu banyak orang yang mesti diantar kepada Yesus, yang harus kita ajak untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin ada kesulitan, tetapi kiranya pesta hari ini memberikan inspirasi bagi kita dan kekuatan, dorongan yang kuat bagi kita untuk mulai memerankan diri kita sebagai seorang rasul, tidak hanya sekedar murid Tuhan. Tuhan memberkati